Pemirsa, pemerintah Kota Padang Panjang memutuskan mencabut status tanggap darurat. Kini daerah itu masuk masa transisi darurat pemulihan. Untuk mengetahui perkembangan terkini di Kota Padang Panjang, kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Fraser langsung dari lokasi. Fraser, selamat siang. Apa yang dilakukan pemerintah Padang Panjang pada masa transisi darurat ke pemulihan nanti? Ya, selamat siang Jose dan pemirsa. Saat ini memang di Kota Padang Panjang itu adalah daerah yang paling parah terdampak itu adalah di tempat saya ini berada di Cilaeng Bawah atau Malibuana ini. Cilaeng Bawah dekat Jembatan Kembar ini. Nah, ini ada 43 rumah yang rusak di Kota Padang Panjang dan 26-nya adalah hanyut tanpa ada bekas. Nah, untuk ke depan sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang itu adalah rekonstruksi atau rehabilitasi rumah untuk para korban ini, dan itu mereka tidak diperbolehkan tinggal atau membangun di lokasi ini lagi. Mereka akan dibangun ke tempat yang lebih aman dari bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Jose. Ya, Fraser, bisa Anda gambarkan seberapa parah kerusakan akibat bencana hidrometeorologi di kota ini? Ya, di Kota Padang Panjang ini memang daerah yang berada di dua gunung, antara Gunung Singgalang dan Gunung Merapi, dan ini reliefnya sangat ada limbah dan ada dataran yang sangat sedikit. Nah, salah satu daerah yang paling parah itu adalah memang di Cilaeng Bawah. Ini adalah pertemuan antara dua sungai, antara yang berhulukan dari Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Nah, di jembatan ini seluruh kampung habis. Nah, selain itu, selain di lokasi ini ada di beberapa tempat lain seperti di Islamic Center ini juga terdapat tanah retakan dan beberapa rumah yang juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini sendiri, ini adalah aktivitas dari Polda Pekanbaru Riau. Mereka melakukan penghormatan dan penampuran bunga terakhir untuk rekan mereka si Angga yang belum ketemu pada minggu ketiga ini, dan mereka akan kembali lagi berdinas di Pekanbaru. Maka pada hari terakhir mereka bertugas untuk mencari rekan mereka yang hilang saat berteduh atau istirahat di Jembatan Kembar ini, dan sampai saat ini belum ditemukan. Sementara satu rekannya lagi dari Polda Riau itu sudah berhasil ditemukan pada 3 atau 4 hari pasca bencana. Nah, itu kondisi terakhir untuk pencarian korban ataupun bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang ini. Nah, sementara terhadap korban yang telah ditemukan di Kota Padang Panjang ini ada dari 41 korban meninggal dunia, baru 24 yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan ke-24 ini oleh pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial telah mengajukan untuk dana santunan ke Kementerian Sosial sebesar 15 juta rupiah per jiwa yang telah ditemukan. Nah, sementara korban yang belum ditemukan itu belum diajukan. Dari Kementerian Sosial juga menghimbaukan kepada warga yang diduga korban dari banjir bandang di batas Kota Padang Panjang ini untuk mengajukan surat permohonan itu ke Dinas Sosial daerah masing-masing yang kemudian dilanjutkan ke Kementerian Sosial. Jose. Fraser, tadi dikatakan bahwa pemerintah Kota Padang Panjang memutuskan untuk mencabut status tanggap darurat. Memangnya bagaimana lokasi di sana? Apakah warga sudah kembali melakukan aktivitasnya? Lalu bagaimana dengan jalan-jalan besar dan juga infrastruktur lainnya berkaitan dengan kegiatan masyarakat? Ya, di Kota Padang Panjang itu karena fokus titik kejadian itu berada di ujung Kota Padang Panjang itu sendiri yang berbatasan dengan Kabupaten Kota Tanah Datar. Jadi imbas terhadap masyarakat kota, pusat kota itu tidak begitu terimbas. Cuman jalan ini adalah memutus jaringan dari Kota Padang Panjang menuju kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Nah, karena lokasi bencana ini berada di ujung Kota Padang Panjang, maka aktivitas Kota Padang Panjang tetap berlangsung normal. Aktivitas sekolah, perkantoran juga berlangsung dengan normal, listrik dan internet juga tetap normal. Nah, untuk para pengungsi yang rumahnya sudah hancur di sini, pada minggu kedua kemarin, pemerintah Kota Padang Panjang telah memindahkan seluruh pengungsi ini ke Rusunawa. Ada sekitar 10 kakak di Rusunawa, dan selebihnya karena Rusunawa tidak menampung para pengungsi ini, selebihnya adalah di kontrakan atau rumah kontrakan yang ada di Kota Padang Panjang, dan seluruh biaya kontrakan tersebut ditanggung 3 bulan ke depan, itu ditanggung oleh pemerintah Kota Padang Panjang.
Nah, sementara 3 bulan yang akan datang itu adalah program dari pemerintah Kota Padang Panjang adalah ingin membangun huntap atau hunian tetap. Nah, ini adalah berdasarkan dari kesepakatan antara pemerintah Kota Padang Panjang dengan korban serta nenek mama, apakah mereka menyediakan rumah atau menyediakan lahan atau seperti apa polanya. Jadi jika mereka tidak punya lahan, pemerintah Kota Padang Panjang juga sudah punya lahan dan akan dibangun segera. Dan jika nenek mama atau korban itu punya lahan, maka bangunan tersebut biayanya akan ditanggung oleh melalui dari dinas sosial atau melalui dana kepresidenan. Jose. Baik, terima kasih rekan Amfrezer atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.